Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama ya Bapak seperti biasa ingin mengetahui kabar kalian ya. Bagaimana kabar semuanya, baik siswa maupun siswi kelas 3. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini juga kalian bisa mengikuti pembelajaran fikih ibadah ya. Dan yang pada hari ini ya, setelah kita sebelumnya melaksanakan PTS ya, pada hari ini kita mulai pembelajaran kembali. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan fikih ibadah yang itu pelajaran yang ke-7 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu materinya tentang sunnah sholat ya. Masih seputar tentang apa? Tentang sholat. Setelah kita mengetahui tentang syarat sahnya sholat, rukun sholat apa saja, wajib sholat, dan yang terakhir ini itu tentang sunnah sholat ya, masih seputar tentang sholat ya. Ada yang tahu apa itu sunnah sholat? Nah, jadi ya kita nanti akan menyebutkan beberapa ya yang termasuk ke dalam sunnah sholat. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu sunnah sholat. Sunnah sholat ialah hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika sholat. Jadi selama kita mengerjakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam, ada hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, ini termasuk yaitu sunnah sholat ya. Dan perlu kalian perhatikan ya, meninggalkan salah satu sunnah sholat baik disengaja maupun karena lupa ya, tidaklah membatalkan sholat. Hanya saja ya, ketika kita mengerjakan sunnah sholat akan menambah kesempurnaan sholat kita ya, sedangkan meninggalkannya dengan secara sengaja maka itu merupakan perbuatan yang menyalahi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kita ya, agar tidak meninggalkannya dengan sengaja ya, karena itu menyalahi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita ketahui ya, kita bahas, kita pelajari apa saja yang termasuk ke dalam sunnah sholat. Yang pertama ya, ke dalam sunnah sholat ya, perhatikan ya, kalian juga bisa lihat di buku di halaman 39, halaman 40 ya. Sekarang kita buka halaman 40 di buku paket kalian. Perhatikan yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan pada 4 takbir. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika akan ruku, ketika mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku, dan yang terakhir ketika bangun atau bangkit dari tasyahud awal. Itu yang termasuk yang mengangkat tangan ketika pada 4 takbir. Yang kedua apa saja? Yang kedua diantaranya yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada ya. Yang ketiga pandangan ke tempat sujud. Nah, ini perhatikan ya bagi kalian ya. Jadi ketika sholat pandangan kita ke tempat sujud ya. Ini termasuk ke dalam sunnah sholat ya. Yang mana ketika kita ya, ini menambah kesempurnaan sholat kita. Jadi ketika pandangan kita hanya ke tempat sujud ya, tidak ke depan atau ke atas, apalagi ke samping kanan ataupun samping kiri, tetapi pandangan kita ke tempat sujud. Yang selanjutnya yaitu membaca doa iftitah, lalu dilanjut dengan ta'awud ya. Di antaranya doa iftitah yang kita baca ya sebelum kita membaca Al-Fatihah yaitu Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minadanas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, itu diantara doa iftitah ya yang dianjurkan untuk kita baca ya ketika sholat ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Lalu
lanjut dengan ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baru membaca bismillah al-Fatihah dan seterusnya. Itu yang keempat di antara sunnah salat. Yang kelima, mengucapkan amin setelah membaca al-Fatihah. Yang keenam, membaca surah atau ayat yang dihafal setelah membaca al-Fatihah. Jadi ya, ketika kita sholat ya, maka kita harus mempunyai hafalan ya, surat atau ayat yang kita hafal setelah membaca al-Fatihah. Jadi membaca surat termasuk ke dalam sunnah sholat. Yang ketujuh, meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika ruku. Ya, jadi telapak tangan kita berada di lutut kita. Dan yang kedelapan, meletakkan dahi atau kening atau jidat kita, hidung, telapak tangan, lutut dan jari-jari kaki di tempat sujud. Dan yang kesembilan, meletakkan telapak tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud ya, dan membaca doa apa? Allahumma gfirli warhamni wazburni wahdini warzukni. Ya, atau boleh juga yang pendek ya, Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya. Tuh. Yang ke-10, beri syarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat ya. Bisa kalian lihat beri syaratnya dengan telunjuk ya. Jadi tangan kita di telunjuknya beri syarat ya. Bisa kalian lihat di halaman 40 ya, ada gambarnya beri syarat dengan telunjuk kanan ketika tahiyat. Dan di antara sunnah-sunnah salat atau di antara sunnah yang termasuk ke dalam sunnah-sunnah salat yang terakhir yaitu berdoa setelah membaca sholawat, yaitu sebelum salam. Apa doanya? Perlu kalian perhatikan ya. Ada di halaman 42 halamannya. Nah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, dari ujian kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah dajjal. Jadi yang terakhir ini ya perlu kalian juga hafalkan ya, berdoa setelah salawat yaitu sebelum salam, yaitu ada doa yang termasuk ke dalam sunnah salat ya. Mungkin ya itu saja pembelajaran hari ini tentang kita menyebutkan di antara beberapa yang termasuk ke dalam sunnah salat ya. Dan perlu kalian perhatikan nih, Bapak ulangi, bahwa ketika mengerjakan sunnah salat itu dapat menyempurnakan kesempurnaan salat kita, sedangkan meninggalkannya itu merupakan menyalahi petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk pembelajaran hari ini ya, pemberitahuan, tidak ada tugas, kalian cukup didengarkan video pembelajarannya, disimak baik-baik dan dipahami terutama ya. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.